Podcast ini kan masih dalam rangka World Sight Day nih Dok. Kali ini ayo deh kita tanya ke ahlinya langsung. Kira-kira ini mitos atau fakta? Halo Sobat Mata Sehat Jawa Timur, selamat datang lagi. Kita ketemu lagi nih di acara podcastnya Perdami Jawa Timur. Ini adalah episode kedua, masih dalam rangka acaranya WSD alias World Sight Day. Mungkin kemarin udah nonton ya yang episode pertama dengan 2 bintang tamu keren. Nah 2 bintang tamu kita hari ini luar biasa sekali. Narasumber kita, tamu kita ada 2 dokter spesialis mata. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Listia, biasa dipanggil Dr. Tia aja. Hari ini kita kedatangan satu nih ketua dari Perdami Jawa Timur, Dr. Muhammad Firmansyah. Kita panggil Dr. Firman, nggak apa-apa ya Dok? Boleh say hi dulu Dok buat teman-teman Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para teman-teman di Jawa Timur dan mungkin di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Biasanya seringkali dipanggil Firman ya. Saya seorang spesialis mata dan kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Perdami Jawa Timur, yaitu Persatuan Dokter Spesialis Mata Cabang Jawa Timur. Itu Dr. Listia. Oke, terima kasih. Untuk tamu kita yang kedua hari ini ada Dr. Muhammad Valeri Al-Hakim. Kita biasa panggil nih Dr. Valeri nih. Silakan Dr. Valeri menyapa teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dr. Tia atas undangannya nih. Saya benar-benar merasa terhormat sebenarnya karena sebelah saya ini panutan dari zaman PPDS ya, Dr. Muhammad Firman ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Valeri. Saya bertugas sebagai spesialis mata biasa saya. Ya, bekerja sehari-hari cuma di rumah sakit mata. Gitu Dr. Tia. Mungkin nggak ada yang spesial ya. Spesial tentu dong. Ini para fans pasti menonton nih. Nanti siap di-share nih semua, harus follow semua. Podcast ini kan masih dalam rangka World Sight Day nih Dok. Jadi saya baca nih World Sight Day-nya tahun ini nih ada hashtag Love Your Eyes sama Everyone Counts. Nah itu yang dimaksud apa sih Dok? Kayaknya Dr. Firman deh, boleh nih Dok sedikit jelaskan ke teman-teman di rumah. Jadi World Sight Day itu adalah suatu gerakan ya untuk dalam tujuannya adalah untuk menyehatkan, bukan menyehatkan ya Pak, meningkatkan awareness terhadap kesehatan mata. Kepedulian berarti. Kepedulian. Tapi kepeduliannya ini gerakan untuk semuanya. Bukan hanya seorang dokter, khususnya dokter mata, tapi bukan. Seluruh masyarakat. Jadi dari yang masyarakat yang misalnya awam sampai expert itu bergerak semua. Gak ada batasan ya Dok? Gak ada batasan. Jadi hashtag Love Your Eyes itu ini kita diajak, digugah bahwa kita harus secara periodik ya. Secara periodik kita itu memperhatikan kesehatan mata kita sendiri. Ya. Jadi mata kita adalah suatu indera yang sangat penting. Hampir semua informasi saat ini yang masuk ke kita itu lewat mata. Ya. Jadi kita sekarang baca, baik itu dari media cetak, media digital, semua lewat mata. Bahkan mungkin yang indera yang lain, kalau untuk menerima informasi ini mungkin agak sedikit kurangan ya perannya dibandingkan mata pada akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu dan juga gangguan mata itu juga akan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan perekonomian dari masyarakat luas. Maksudnya gimana itu Dok? Jadi gini, satu orang buta itu akan mengajak satu orang yang sehat itu keluar dari aktivitasnya sehari-hari. Jadi menjadi tidak produktif. Jadi satu orang yang buta itu kan tidak produktif. Dia akan mengajak orang lain dan akhirnya orang lain ini juga tidak produktif. Jadi membebani. Membebani dan dampaknya besar gitu Dok ya? Dampaknya besar. Nah, sekarang kita ada ekonomi kesehatan, perekonomian kesehatan dihitung. Jadi produktivitas ya, gross national product itu GNP itu turun. Nah, dengan memperbaiki atau meningkatkan pemberantasan kebutaan, maka dia dihitung-hitungannya ekonomi kesehatan
itu GNP-nya juga akan bisa naik, produktivitas masih bisa naik. Nah, Love Your Eyes itu memberikan suatu awareness bagi semua orang, baik diri kita maupun kita melihat orang lain, keluarga kita atau tetangga-tetangga kita, untuk secara aktif secara aktif dan rutin itu melakukan pengecekan kesehatan matanya. Nah, everyone counts. Jadi gini, hak melihat. Kesehatan mata itu hak semua orang. Ya, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Jadi kalau dulu zaman dulu kalau sudah tua itu kalau dia budek, picek wajar. Ya. Mohon maaf ya, kasar ya. Picek, budek itu. Ini agak kasar kan acaranya Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jadi kalau picek, budek, orangnya udah tua, itu wajar. Oh bukan. Orang tua pun punya hak yang sama. Jadi setiap orang itu berarti. Setiap penglihatan tidak terbatas usia ya, Dok. Tidak terbatas usia, tidak terbatas gender, ini juga kesetaraan gender ya. Oh, gak apa-apa. Gak bisa lihat dengan baik wong wedok. Wah. Di rumah aja. Itu harus dirubah ya, Dok ya. Harus dirubah. Karena stigma bahwa wanita adalah hanya ngurusin domestik, tidak berhak untuk produktif, tidak berhak untuk mendapatkan kesehatan mata yang paripurna, itu sudah nggak zaman, sudah nggak kekinian ya, nggak up to date gitu ya. Ya, mungkin Dr. Valerie mungkin yang banyak ceweknya ini. Ini. Mungkin Dr. Valerie ada pendapat nih. Mungkin gini Dok, kalau saya dari dari segi saya Dok ya, lihat dari motonya Love Your Eyes, berarti intinya kita harus mencintai mata kita yang sekarang Dok. Kita harus menghargai apa yang diberikan Tuhan kepada kita dengan menggunakan mata itu sebaik-baiknya dan dengan Love Your Eyes itu kita bisa mendapatkan hak kita sebagai seorang manusia untuk mempergunakan dengan hal yang baik. Saya sering kali bilang gini ke pasien saya, jadi pada saat kamu ulang tahun hadiahi dirimu sendiri, periksa mata, periksa gigi, cek lab segala macam. Itu tujuannya adalah itu salah satu bentuk rasa syukur ya. Nah, termasuk mata ini. Jadi bukan kadang-kadang, kalau di Indonesia sih seringkali kalau enggak sakit enggak berangkat ke dokter. Ya. Itu khas Indonesia, Dok. Nunggu keluhan lah ya. Jujur itu ya. Ini yang jadi masalah. Ada beberapa penyakit itu yang pada awalnya itu biasa tidak saja. akan ada keluhan. Jadi semuanya kayaknya baik-baik aja. Tapi ternyata sudah ada ancaman di dalam, dan bila kondisi tersebut berlanjut, ada gangguan penglihatan. Nah, sifatnya one way ticket. Sekali jalan, enggak bisa balik. Irreversible ya, Dok. Irreversible. Jadi sesal tiada guna gitu pada saat ini. Tapi kadang kita susah loh, Dok. Kita mengubah mindset orang ya, Dok ya. Kalau enggak sakit benar, itu enggak akan ke dokter. Nah, inilah gunanya. Kita harus bisa, Dok. Berarti Dr. Valerie harus sering-sering diundang podcast, Dok. Nah, ini gunanya kenapa International Agency for Prevention of Blindness (IAPB) itu menggiatkan World Sight Day. Betul. Jadi dari World Sight Day ini semua digerakkan untuk meningkatkan awareness. Mata kita itu berarti, penglihatan berarti, semua penglihatan, sekecil apapun nanti perubahan, siapapun dia, apapun pekerjaannya, umurnya, jenis kelaminnya, tidak peduli, semua itu punya hak yang sama untuk penglihatan. Nah, itu catatan penting tuh buat semua teman-teman yang di rumah ya, terutama justru yang usia muda-muda nih kadang menganggap yang di rumah tuh, yang tua tuh sudah di rumah aja, nggak perlu dapat penglihatan lebih baik. Padahal tuh hak semua orang tanpa terkecuali. Itu pesan yang luar biasa banget ya kita dapat dari diskusi baru awal ini aja nih, luar biasa. Sama yang harus dicatat juga tadi soal cek laborat segala macam, pemeriksaan mata. Ini udah mau akhir tahun nih, mungkin saatnya nih cek lagi rutin. Jangan datang di akhir tahun semua. Waduh, jadi kapan nih, Dok? Karena kalau di akhir tahun semua kita repot nanti. Dibagi rata. Iya, biasanya akhir tahun ada banyak yang ini jatah dari kantor. Catat ya, Firman ya. Jadi jangan akhir tahun ya. Jangan akhir tahun, dibagi rata. Capek gitu. Nah, ini sekarang masuk ke diskusinya, Dok. Diskusinya santai aja, Dok. Jadi kalau di masyarakat kita sekarang ini banyak
apa ya dok ya, berita-berita berseliweran. Ya mulai dari zaman dulu sih sebenarnya, sebelum zaman media sosial. Cuman sekarang sejak ada zaman media sosial, entah kenapa berita-berita mitos, hoax itu makin gak jelas. Sudah menyebarnya makin cepat, makin gak jelas juga. Dan entah kenapa banyak juga yang percaya dok. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sampai tahun 2021 ini juga gak berhenti. Selalu saja ada yang bertanya. Nah kali ini ayo deh kita tanya ke ahlinya langsung. Kira-kira ini mitos atau fakta? Kita mulai ya dok ya. Dari pertanyaan pertama yang tiap tahun selalu ada di ruang praktek. Dok, wortel ini bener gak sih dok bisa mengobati penyakit mata? Siapa yang mau jawab nih? Dokter Valeri deh ganti. Malah sebenarnya gini Dokter Tiap, kebanyakan bukan mengobati mata tapi mengurangi minus. Kalau saya sering tuh gitu. Dok ini saya udah minum wortel tiap hari tapi kok mata minus? Tetap aja. Gimana dok? Itu kalau dari segi dokter gimana? Kalau dari saya ya, kalau saya biasanya saya jawab kalau sebenarnya wortel itu adalah suatu buah dan mengandung vitamin A. Memang bagus untuk kesehatan ya, tapi bukan berarti dengan banyaknya konsumsi wortel kita tuh bisa menghilangkan mata minus. Karena itu nggak nyambung gitu dokter. Jadi antara penyakitnya atau bukan penyakit ya kalau kita bilang ya, kelainan refraksi lah. Kelainan refraksi dengan memakan buah-buahan akan menyembuhkan. Saya kira. Jadi kalau misalkan nih, dok, anak saya juskan jus wortel deh setiap hari 1 gelas, nggak pengaruh ya dok? Pengaruh mungkin. Oh pengaruh mungkin ya. Kupingnya tambah panjang. Jadi saudaranya kelinci ya dok. Atau kulitnya jadi merah. Betul. Jadi gini, semua vitamin itu perlu ya. Setuju, dok. Untuk mata itu semua vitamin perlu. Nggak ada yang istimewa. Vitamin A tok. Enggak. Mata kita butuh vitamin A, butuh vitamin E, butuh vitamin C, butuh vitamin B, D juga. Jadi K juga. Itu semua butuh semua. Jadi tidak ada terbatas di wortel. Tidak terbatas di wortel ya. Mungkin gara-gara kelinci nggak ada yang pakai kacamata ya, jadi dianggap ini dok ya, bisa sembuh ya. Atau mungkin ada kriteria tertentu dok, buah-buah tertentu, sayur tertentu yang dianjurkan memang terutama. Sebetulnya kalau dari beberapa penelitian itu memang semua vitamin itu bagus ya. Jadi bahkan ada penelitian-penelitian yang melihat fungsi dari mikronutrien, antioksidan segala macam. Itu sebetulnya bisa kita ambil dari seluruh makanan yang ada di sekitar kita ya. Bahkan saya pernah ada baca itu ya memang, tapi ini untuk keseluruhan ya, malah istilahnya rainbow diet ya. Jadi sekali makan itu kita ambil buah sayur yang tidak hanya dalam satu warna, jadi bermacam-macam. Artinya kandungan dari mikronutriennya, vitaminnya itu juga beraneka ragam. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis vitamin si wortel tadi. Jadi apakah nggak boleh makan wortel? Boleh. Tapi kalau berlebihan, ingat bahwa vitamin A itu tidak bisa dikeluarkan lewat kencing, tidak larut dalam air ya. Dia akan tersimpan dalam lemak sehingga dia akan bertahan lama, dan itulah kenapa dosisnya sangat dibatasi ya. Jadi kalau program pemerintah kita sudah bagus kok itu ya. Kita kan setiap setahun 2 kali itu kita selalu dapat biasanya pada posyandu itu ada pemberian vitamin A. Tambahan. Tapi makanan cukup, selama kita makan kita sangat bervariasi dalam hal jenisnya. Nutrisi, tidak harus mahal loh ya, harus mahal ya. Nggak harus kita makan di restoran bintang 5 walaupun harganya kaki 5 ya. Tapi kita makannya ada sekarang misalkan makan pecel gitu, gado-gado itu sudah nyampur sehat sebenarnya makanan sehat soalnya. Yang sehat. Intinya kan kita nggak usah membatasi diri dok ya. Kalau sakit mata makan vitamin A, kalau kulit vitamin D terlalu banyak. Ini kan kita makan aja yang banyak vitaminnya lah. Ya. Berarti ini informasi untuk mama-mama di rumah nih yang anaknya berkacamata. Jangan intinya mitos. Jangan diberi jus wortel terus tiap hari, kasihan nanti anaknya ya. Oke, yang kedua nih. Dok, kalau menatap matahari langsung nih bisa menyebabkan kebutaan gak sih, Dok? Ya. Bisa. Bisa banget. Gimana penjelasannya gimana? Jadi gini. Matahari langsung ya, sinar ultraviolet itu macam-macam ya gelombangnya ya. Nah,
kalau kita menatap matahari langsung itu akan ada banyak sel yang mengalami kerusakan ya. Tapi memang dalam waktu yang agak lama. Oleh karena itu ada beberapa penyakit yang mengenai retina ya. Itu ada namanya solar makulopati ya. Itu adalah suatu penyakit kelainan makula. Makula itu pusat penglihatan kita di retina yang diakibatkan oleh solar, bukan solar solar bensin. Bukan solar bahan bakar diesel, tapi solar itu adalah matahari. Jadi dengan menatap secara terus-menerus itu retina. Berapa lama dok? Ada kira-kira durasinya gitu nggak, dok? Ini kalau durasinya saya nggak berani ngomong secara pasti ya, tapi yang sangat bahkan pada saat kita menatap pada saat kayak gerhana matahari. Gerhana matahari itu kan sebagian matahari tertutup ya oleh bayangan bumi ya atau bayangan bulan ya. Nah, sebagian lagi mataharinya masih ada sinarnya. Nah, itu kita kan kesannya nggak silau. Kita lihat aja bagus ya. Nah, itu dalam waktu hitungan beberapa menit kalau kita seperti itu bisa mengakibatkan solar makulopati. Nah, dia bisa kembali tapi juga bisa permanen. Ya, itu satu. Karena kan banyak di koran memang kasusnya kebutaan karena matahari kan pada gerhana matahari, dok. Iya. Mereka bisa melihat kan, dok. Iya. Di paparannya. Ini mungkin memang lebih tepat ke dokter Firman ya karena spesialis retina ya. Cuma setahu ya, dokter Istia itu juga loh, ya. Nah, jadi kalau saya dibaca di koran, baca di koran tuh paling banyak kan kasus-kasus kebutaan itu waktu lihat gerhana matahari. Ya, pada saat lihat gerhana matahari. Itu ya, dok ya. Logikanya mereka bisa melihat dengan tanpa silau. Nah, kalau misalkan kita satu hal lagi misalnya yang sering kali terjadi kalau di luar negeri ya di negara 4 musim itu adalah pada saat musim salju. Di mana ada pantulan sinar matahari yang keras ya, itu juga bahaya. Matahari juga bisa secara terus-menerus ya, walaupun dengan dosis yang kecil sudah dilindungi. Tapi kalau kita selalu berada di ruang terbuka tanpa perlindungan misalkan kacamata anti ultraviolet yang beneran loh ya, enggak yang cuma cengdem ya. Apa itu dok? Cengdem itu apa, dok? Goceng adem ya. Jadi kacamata murah yang asal hitam gitu ya. Mungkin itu dan kacamata yang ada lapisan UV-nya itu sebetulnya juga punya umur. Ya saya lupa, saya lupa. Jadi nggak bisa dipakai terus-terusan. Nah tuh yang punya kacamata ya, di rumah jadi ada umurnya. Jadi kalau sebetulnya juga ada cara ngetesnya, tapi ada alat tertentu ya. Tapi memang kacamata UV itu kan nanti kan seringkali digosok, dibersihkan. Itu filternya hilang, itu juga dalam kurun waktu tertentu ada umurnya. Itu juga harus diganti. Ya. Datang ke dokter mata dulu. Nah, nggak perlu lah kalau kacamata itu dibelikan yang baru. Tapi ingat bahwa proteksi itu harus yang benar ya. Nah, ultraviolet yang berlebihan juga seringkali merusak struktur lensa salah satunya. Jadi kita lihat orang-orang yang ada di pantai yang bekerjanya di daerah terbuka ya kayak nelayan, petani itu angka kejadian kataraknya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang kerjanya kantoran. Berarti Indonesia termasuk kita di Khatulistiwa kan? Ya, di Khatulistiwa. Makanya angka kebutaan kita, angka kejadian katarak kita juga lebih tinggi ya. Apalagi banyak orang yang kayak misalkan bekerja di luar itu tanpa perlindungan. Ya. Sebetulnya perlindungannya ya memang nggak harus juga beli kacamata yang UV yang mahal, tapi bisa juga menggunakan topi. Hindari paparan sinar. Ya, yang penting mengurangi paparan sinar matahari. Nah ini tadi kan nyambung katarak nih. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih. Katarak apa benar hanya dapat disembuhkan dengan operasi? Dokter Valeri nih. Kerjaan sehari-hari nih ya. Mungkin gimana nih? Bener apa enggak bener ini, dok? Kan banyak tuh dokter Tia yang di jalan-jalan tuh ya. Pengobatan India. Iya. Dok ya. Pengobatan India. Salah loh ya, India sana kataraknya maju. Oh iya bagus. Loh, tapi kan banyak dok yang alternatif pengobatan India itu, tanpa operasi. Mungkin alternatif. Mungkin itu ya pertanyaan alternatif ya. Nah, itu alternatif itu mungkin saya jelaskan dulu ya. Jadi alternatif itu pada pasien-pasien yang mereka lakukan adalah dengan dipukul bagian dahinya. Itu ada beberapa pasien saya seperti itu, dok. Dan biayanya juga nggak murah. Mungkin biar orang mengerti ya. Orang melihat dokter itu kelihatannya kok mahal, ribet dan malas takut antri. Dok, biasanya dengar kata operasi itu benar, takut takut ya. Cuma mereka lebih milih ke alternatif jalannya.
mereka pikir kan oh ini lebih enak, rame dan mungkin tidak ada. Kok tidak dioperasi? Ya, tidak ada operasi. Intinya yang saya tahu tuh pasiennya kebanyakan karena kataraknya biasanya yang sudah terlalu matang, itu kan lensanya dok ya mungkin sudah goyang, mereka dipukul dahinya, akibatnya jatuh. Setelah jatuh lensanya kan hilang, akhirnya kataraknya mereka bilang bagus, udah hilang. Itu banyak yang seperti gitu dok. Nah ujung-ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah komplikasi selanjutnya. Bisa macam-macam ya, bisa glaukoma. Glaukoma itu mungkin biar tahu ya ada kelainan peningkatan tekanan bola mata yang menyebabkan kerusakan saraf mata. Terus bisa juga ke arah retina, mungkin ke arah Dr. Firman ya. Jadi lensanya itu jatuh ke retina dan bisa menyebabkan apa dok? Ablasi ya dok ya? Atau robek saraf mata bisa dok? Biasanya karena di sana kan timbul peradangan ya, macam-macam timbulnya ya. Dan itu kan juga tidak pada tempatnya lensa di sana ya. Jadi gimana nih dok? Fakta atau mitos nih dok? Katarak hanya dapat disembuhkan dengan operasi. Itu fakta. Fakta. Ya. Fakta. Sepakat ya? Sepakat. Jadi gini, banyak orang itu yang minta, dok saya minta obat tetes buat menghilangkan katarak saya. Nah itu saya bingung karena saya sendiri juga jarang sekali ngasih obat tetes, karena kalau obat tetes yang ada itu tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tapi ya bukan untuk menghilangkan, tapi mereka mengklaim bisa menurunkan progresivitas, tapi yang memperlambat progresivitas, tapi tidak menghilangkan. Yes. Saya bahkan bilang gini, kalau guyonan saya bilang gini, kalau ada orang bisa bikin obat ramuan untuk penghilang katarak tanpa operasi, itu orang itu bakal kaya raya itu. Kita ikut jualan ya dok? Bukan, jadi gini. Jadi karena apa? Karena ya moga-moga nanti ada ya, siapa tahu nanti ada. Tapi sampai saat ini belum ada. Jadi sampai saat ini katarak itu adalah lensa yang mengalami kekeruhan. Jadi yang harusnya bening kayak kaca gitu, kaca bening jadi kayak kaca susu. Nah, obat tetes mata itu sebetulnya atau obat-obatan minum itu masuk ke dalam itu sangat sulit. Ya, jadi kalau permukaan dan agak ke dalam sedikit mungkin masih cukup bagus, tapi kalau yang di dalam banget itu seringkali sulit. Jadi penetrasinya bisa dikatakan minimal sekali ya. Nggak ngefek ya. Nah, kekeruhan lensa tadi ini juga sifatnya itu di dalam dari pembungkus lensanya. Jadi ini suatu kondisi yang sudah banyak penghalangnya sebetulnya untuk sebuah obat itu masuk. Nah, gimana caranya mengobati katarak? Ya, yang keruh tadi diambil, kita bersihkan, kita ganti dengan lensa tanam yang bening. Nah, jangan yang sama keruhnya ya. Jangan sama keruhnya ya, jadi yang bening. Nah, kemudian tujuannya kenapa? Tujuannya supaya cahaya atau objek yang dilihat masuk dengan tanpa ada halangan dari luar masuk sampai, kalau kita bilang katarak mata itu sebagai kamera, maka ada sistem lensa dan ada filmnya. Nah, jadi kalau katarak itu kita mereparasi, operasi katarak itu mereparasi lensanya supaya cahaya itu masuk ke dalam sehingga sampai ke sensor. Nah, kemudian di sensor itu diterjemahkan sebagai suatu penglihatan. Ya. Jadi saya setuju dengan Dr. Valerie bahwa itu fakta ya dok ya. Katarak hanya dapat dilakukan penyembuhannya atau diobati dengan operasi. Tapi kadang pertanyaannya ini loh dok, kalau ke pasien kita, dok itu lensa ditanam terus enggak? Itu kadang kan kita pengen dibersihkan di lab gitu ya, keluar. Sekali selamanya dok, apa nanti tiap 5-10 tahun ganti? Pertanyaan seperti gitu tuh banyak loh dok. Iya, takutnya gitu, takutnya ngembun gitu. Takutnya ngembun, lensa tameng ngembun nanti. Sekali enggak dok, nanti sampai meninggal dipasang terus enggak? Jadi sudah dirancang yang katarak lensa yang ditanam itu adalah untuk seumur hidup ya. Dan aman kan dok kita pasang ya. Jadi sebetulnya dan halal. Dan sebetulnya lensa tanam itu sudah bukan barang baru sebetulnya. Barang baru sudah, kalau di luar negeri sudah cukup lama. Ya kita juga sudah cukup lama. Jadi tahun-tahun 80-an itu sudah ada. Jadi makin kesini makin maju lah teknologi ya dok. Kadang-kadang kalau dulu itu nggak pernah dengar. Nah, sekarang karena maraknya informasi itu banyak yang tahu gitu ya. Dan kemudian banyak yang tahu,
banyak yang ngasih info yang nggak jelas. Jadi salah kaprah malah dok. Nah, ya itu dia. Nah, ini tugas kita. Jadi lensa yang dimasukkan sifatnya permanen sampai ya memang gini, kadang-kadang perlu kalau ada kejadian-kejadian khusus ya, tapi itu jarang sekali. Itu kasus memang kasus khusus itu kadang-kadang perlu kita angkat, kita ganti yang baru kadang-kadang. Tapi pada hampir sebagian besar kasus-kasus yang katarak yang dioperasi kemudian kita tanam lensa, itu lensanya bertahan sampai usia di kandung badan. Kalau saya tanya nih dok, kalau saya nggak mau dipasang lensanya gimana dok? Ada, kita Pernah ada yang tanya sering. Jadi kita setback lagi ke itu zaman lampau. Ke bentur sama budaya dan agama. Dok. Ya. Jadi susahnya itu kita kan di Indonesia yang penuh dengan ragam budaya dok. Kadang-kadang itu masalahnya di kita dok. Nah itu bisa kita kembali ke masa lampau di mana operasi katarak itu tanpa dipasang lensa tanam, itu kita kasih kacamata, tapi kacamatanya khusus tahu pantatnya botol. Oh iya. Ya segitu itu tebelnya. Apa ya? Berat. Nah, apa kerugiannya selain berat? Secara kosmetik tidak menarik ya. Jadi Dokter Valerie ini yang seganteng ini kok dikasih kacamata yang itu juga jadi jelek. Menurun nilainya dok. Menurun nilainya, tapi masih tetap ganteng mungkin ya. Tergantung yang melihat itu. Tergantung yang melihat ya. Dari segi melihat ya dok ya. Nah, dari segi selain itu, tapi yang paling penting adalah ada distorsi dari apa yang dilihat. Yang distorsi dari apa yang dilihat. Jadi yang dilihat itu kalau misalkan harusnya kotak gini ya, mungkin dia agak sedikit ada apa ya, ada distorsinya, mencembung atau seperti kurang itu. Nyaman lah. Ya. Kemudian yang kedua, karena yang difokuskan adalah yang di depan, yang penglihatan sentral, yang samping-samping ini dia hilang. Wah. Maka seringkali terkaget-kaget. Nah, itu bahaya pada saat misalkan naik motor. Ya. Penglihatan tepinya itu berkurang sehingga pada saat ada motor yang nyelip itu kadang-kadang baru akan masuk frame. Kalau begitu setelah dia melewati objek itu bisa masuk lewat terlihat oleh kacamata, masuk dalam sisi yang masuk dari frame-nya. Nah itu akan bahaya. Karena apa? Kaget dia nanti. Nah itu secara tidak fisiologis lah, tidak alamiah. Oleh karena itu kenapa kok dipasang lensa tanam itu adalah tujuannya kita berusaha menyerupai yang asli ya, walaupun kembali ini ke penglihatan sebelum katarak. Walaupun ya ini KW juga, tapi ya sudah KW super lah ya. KW super. Namanya usaha ya dok. Namanya usaha, nggak ada yang sempurna selain bikinan yang maha kuasa ya. Tapi ini sudah menyerupai. Tapi teknologi-teknologi yang baru ini sudah semakin bagus. Bahkan sekarang ada lensa tanam yang bisa untuk lihat jauh dan lihat dekat. Ya. Jadi nggak perlu takut ya, yang di rumah nih nggak perlu takut bayangin yang enggak gitu. Karena jadi di masyarakat operasinya aman ya dok ya, operasi katarak ya. Pemikiran untuk operasi katarak tuh masih aneh-aneh gitu dok. Ya. Kita sampai heran kalau dapat pertanyaan. Tapi sebetulnya kalau kita pernah ngelihat kita pernah melakukan penelitian itu sebetulnya aspek budaya dan aspek agama itu sebetulnya minim sekali sebetulnya. Jadi alhamdulillah yang jadi masalah itu kalau di Indonesia adalah akses. Akses. Jadi akses sama ketidaktahuan. Jadi gini, ada ya sama tadi orang tua katarak tidak tahu kalau katarak itu bisa diobati. Ya, dianggap wajar. Dianggap wajar. Jadi mereka katarak itu bisa diobati toh. Nah, itu adalah suatu hal yang sering terjadi di negara kita. Sama akses ya, akses ini memang akses itu banyak, selain akses dalam tanda petik adalah suatu jalan ya. Tapi akses itu juga adalah kesempatan seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalahnya banyak, selain karena masalah ekonomi ya segala macam, kemudian masalah juga regulasi segala macam, dan ini memang sudah perlahan-lahan kita oleh pemerintah sudah kita kurangi, kita atasi, hambatan-hambatan itu sudah kita atasi. Ya, cuma akhirnya memang kembali bahwa kadang-kadang pasien itu kan nggak mungkin, dokter itu kan nggak mungkin keliling kayak Dokter Valerie ya. Nggak mungkin keliling dari rumah ke rumah lihat kayak orang katarak. Kayak sales dong. Bisa istrinya bisa marah-marah.
Saya capek dok, saya dok. Hah? Capek dok. Belum tentu juga sih. Mungkin juga senang ya, tapi nggak mungkin lah Ya, kita. mungkin. Ya. Itu juga kenapa kita mendengung-dengungkan Love Your Eyes, Everybody Count. Ya. Jadi ada program yang sangat gampang sebetulnya di Kemenkes kita itu, ya sebetulnya ada program itu adalah lihat. Jadi kita harus lakukan kayak semacam pengamatan. Jadi semua orang itu melakukan pengamatan pada apakah ada orang-orang dengan gangguan penglihatan. Kemudian kita identifikasi, kita oh ini ada. Kemudian kita lakukan pemeriksaan hanya itu. Setelah hanya itu lakukan pemeriksaan dengan hitung jari. Hitung jarinya tidak ribet-ribet. 2 mata dibuka, ini kan orang awam. Nanti, Iya. Ibu tutup mata kanan. Gini. Bingung nanti. Tutup mata kanan gini. Tutup mata kiri gini juga. Ya, jadi bingung ya. Baris hitung jari dari jarak 6 meter. 6 meter ya. Biasanya kita kasih alat bantu toolsnya itu tampar atau tali rafia yang sudah berjarak 6 meter, ujung ke ujung dipegang. Si pemeriksa cuma cukup menunjukkan jarinya. Ini, nah dibedai. Ya. Ini berapa? Nah, kalau dia tidak bisa melihat dari jarak 6 meter itu, maka antar si penderita tadi ke puskesmas. Kemudian T-nya itu terapi dengan operasi katarak. Bila ada katarak ya, dioperasi dengan operasi katarak. Jadi lihat. Jadi kita lakukan identifikasi itu semuanya. Jadi misalkan ibu-ibu jadi gini ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngerasan-rasan gini. Wah, Bu A ini sombong sekarang. Tak sopo. Dia sombong, gak dibales. Bukan gak sombong, gak ketok itu. Ya, jadi harus setelah dilakukan pengamatannya di satu RT lah, satu gang gitu ya, atau satu gang gitu ya. Kemudian diidentifikasi siapa. Salah satunya bisa karena disopo nggak lihat, atau pasiennya sering kesandung-sandung, sering nobro, ya. Jangan kita bilang sembrono saya kira numpak sepeda motor, kabeh ditubruki. Padahal gak ketok. Ya, itu bukan gara-gara sembrono, dia nggak kelihatan ya. Ya, nah itu diidentifikasi, kemudian panggil Mas atau Bu, coba bedek-bedekan. Nah, bedek-bedekan dikasih. Kalau benar nggak bisa, 6 meter nggak bisa, karena 6 meter itu adalah standar untuk low vision yang severe, yang berat. Jadi gangguan penglihatan yang berat. Antar ke puskesmas. Nah, nanti di puskesmas diperiksa. Kalau katarak akan dia lakukan rujukan, diarahkan untuk dilakukan operasi. Jadi jangan sampai Dokter Valerie ini kurus kering gara-gara harus keliling door to door cari. Berarti kan intinya dok ya, mencakup semua lingkungan ya dok. Iya. Ya? Artinya keluarga harus itu. Kadang keluarga itu nggak mendukung dokter ya. Jadi awareness-nya itu bukan, nanti saya bilang tadi, awareness-nya bukan hanya di kalangan dokter, bukan. Karena dokter mata rasionya juga belum banyak. Awareness-nya itu di masyarakat. Dan keluarga dong. Dan keluarga, ya. Seperti itu. Wow. Panjang banget ini tadi bahas dari katarak sampai kemana-mana. Ya? Tapi bagus banget ini dok. Ini kan memang World Sight Day ini balik lagi tadi tujuannya apa. Jadi untuk mencintai penglihatan. Tapi ternyata apa penting banget nih kepedulian terhadap orang lain. Nah, itu rasa cinta. Siapapun. Itu rasa cinta terhadap sesama. Betul. Jadi rasa cinta yang tulus ya kayak gitu itu. Ya. Bukan PHP ini. Oh iya bukan PHP. Jadi cinta itu nggak harus ngasih bunga mawar. Pengalaman hitung dok jari gini juga bentuk rasa cinta. Ya itu harus dirubah itu ya. Ya harus dokter pengalaman banget dok ini. Saya dulu jualan mawar soalnya di pasar bunga. Wah luar biasa sekali ya sesi ngobrol kita hari ini sama Dokter Valerie dan juga Dokter Firman. Luar biasa banget yang dibahas banyak mulai dari A sampai Z dan terutama tadi ada beberapa poin yang mulai dari katarak, mitos macam-macam lah. Ke rencana sih kita masih pingin lanjut nih ngobrolnya sama Dokter Valerie sama Dokter Firman. Jadi harus ikutin terus edisi podcast berikutnya. Akan kita lanjutkan nanti diskusi ngobrol sama Dokter Valerie dan Dokter Firman. Sampai ketemu.